Salam guru inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryono dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hidayah. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan salah satu model pembelajaran blended learning yang kami terapkan di sekolah kami. COVID-19 atau Corona mengakibatkan proses pembelajaran kita sangat terbatas untuk bertatap muka. PJJ atau pembelajaran jarak jauh salah satu alternatif yang bisa kita gunakan untuk tetap menjembatani bagaimana proses pembelajaran tetap berlangsung kepada anak didik kita. Pada proses pembelajaran yang kami terapkan di sekolah kami bagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama, kami berikan tugas kepada anak-anak yang kami kirimkan lewat WhatsApp agar anak-anak menggali dari segala sumber informasi ilmu, baik secara online maupun offline, yang akan kita gunakan, kita persiapkan untuk membuat proyek yang akan kita rencanakan di tahap kedua nanti. Pada tahapan kedua, setelah kemarin kita tugaskan anak-anak menelaah dari segala sumber informasi ilmu baik secara online maupun offline, sekarang kita akan menerapkan secara offline. Anak-anak akan kita ajak membuat sebuah proyek. Di tahapan ini, anak-anak kami bagi menjadi 4 kelompok. Tiap-tiap kelompok nanti akan mendiskusikan, berkolaborasi, saling kerjasama untuk membuat proyek yang saya namakan dengan Taman Edukasi. Di proyek ini, anak-anak saling berdiskusi dan bekerjasama untuk merancang proyek yang kami tugaskan berkaitan dengan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan kepada anak-anak di materi sebelumnya. Kemudian, setelah proyek nanti jadi, masing-masing kelompok untuk mempresentasikan kepada kelompok yang lainnya dari hasil yang sudah mereka buat. Pada tahapan ketiga, setelah anak-anak mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat oleh kelompoknya masing-masing, kemudian ditanggapi oleh kelompok-kelompok yang lainnya, kemudian kita mengambil hikmah dari proses pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini. Kemudian untuk penilaiannya, kita ambil 2 cara. Yang pertama adalah proses di dalam membuat proyek tersebut dan juga lewat Google Form yang kita kirim kepada anak-anak untuk bisa kita ambil kemampuan dari anak-anak yang bisa kita ambil nilainya. Kemudian untuk penilaiannya kita bisa ambil 2 langkah. Yang pertama, dari proses pembuatan proyek yang kita berikan, kerjasama di antara mereka dan hasil yang dia ciptakan. Kemudian juga bisa kita evaluasi lewat Google Form yang kita sampaikan kepada anak-anak. Oke, kita mulai baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Syukran jazakumullah. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung pembelajaran matematika hari ini ya. Mudah-mudahan sehat semuanya hari ini. Sudah pada sarapan belum ini? Udah. Ya, alhamdulillah Mas Giva. Lauknya apa hari ini Mas Giva? Nah, Mas Giva, apa lauknya hari ini? Telur. Ya, baik. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari ya kita awali berdoa bersama ya. Tolong salah satu bisa memimpin. Ustadz Han mohon bantuannya Mas Ibam ya. Mas Ibam mimpin doa ya. Yuk silakan Mas Ibam.
Unmute dulu Mas suaranya Mas Ibam. Ya, silakan Mas Ibam pimpin doa. Sikap berdoa. Berdoa mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah tiada Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wal qur'ani imaman wa Ya, ya, syukran jazakumullah. Terima kasih Mas Ibam telah memimpin doa ya. Mudah-mudahan jadi amal soleh Mas Ibam. Baik, teman-teman, dengan berdoa tadi mudah-mudahan Allah mudahkan kita belajar hari ini dapat ilmu yang manfaat dan barokah ya, dan juga akan dipahala oleh Allah Ta'ala ya. Baik teman-teman, hari ini adakah yang tidak masuk? Tidak ada ya. Alhamdulillah masuk semua ya, sehat semuanya, kita juga ya. Baik teman-teman, hari ini Ustadz Har akan memberikan satu pelajaran yang baru ya. Nah, untuk itu teman-teman tolong diperhatikan ya, ditelaah apa yang akan Ustadz Har sampaikan. Akan Pak share dulu ya materinya sebentar ya, ini insya Allah ya. Teman-teman tolong perhatikan dulu ya, cermati, perhatikan dengan seksama sebentar. Nanti videonya ya. Ini tidak usah, oke. Ya, tolong teman-teman kalau perlu dicatat hal yang penting ya, cermati apa yang akan Ustadz sampaikan. Coba amati sekelilingmu. Apakah kamu menemukan bentuk lingkaran? Beberapa benda tertentu memang harus dibuat berbentuk lingkaran karena memiliki fungsi tertentu. Berikut beberapa contoh benda yang sengaja dibuat lingkaran karena memiliki fungsi tertentu. Yang pertama adalah roda. Roda sengaja dibuat
Jarak titik pusat dengan titik tepi lingkaran pada sisi manapun memiliki ukuran yang sama, sehingga saat roda berputar ketinggiannya selalu sama. Bagaimana jika roda berbentuk kotak atau yang lain? Pasti kalian akan sangat kesulitan untuk mengendarainya. Selain itu, bukan tenaga yang besar untuk bisa menjalankannya. Yang kedua adalah sumur. Mungkin sebagian dari Anda pernah bertanya, kenapa ya sumur bentuknya lingkaran? Atau kok jarang ya ditemui sumur yang bentuknya selain lingkaran? Perlu Anda ketahui, lingkaran mempunyai keunikan tersendiri loh jika dibandingkan dengan bentuk yang lain. Jika diberikan suatu ukuran lini yang sama, maka lingkaran adalah bentuk yang mempunyai luas paling besar dibandingkan bentuk segitiga atau kotak. Luas yang lebih besar akan mampu menampung air besar pula. Dengan demikian, bila dilakukan penggalian dengan ukuran lini yang sama, maka sumur berbentuk lingkaran lebih efektif karena waktu yang dibutuhkan untuk menggali lebih cepat dan mampu menampung air lebih banyak. Yang ketiga adalah setir mobil. Mengapa setir mobil berbentuk lingkaran? Ternyata setir awalnya dulu berbentuk tuas, layaknya tuas transmisi. Dengan bentuk seperti tuas memang cukup mudah, namun tidak memiliki keakuratan yang baik ketika mengarahkan roda, apalagi ketika akan parkir. Pengemudi akan kesulitan untuk menempatkan mobilnya dengan posisi yang pas. Namun dengan bentuk kemudi yang melingkar menghadirkan genggaman yang ideal untuk melakukan putaran dari semua sudut. Di sisi lain lebih aman menggunakan gerakan tangan untuk mengatur arah mobil. Risiko tangan menyilang juga lebih minim, misalnya saat menikung atau putar balik. Kemudi bentuk lingkaran lebih mudah menyeimbangkan roda depan, kiri dan kanan. Pada sebuah mobil akan terlihat jaringan roda depan kendaraan terhadap sebuah garis vertikal yang dilihat dari arah depan. Yang keempat, uang koin. Apakah kalian menyadari mengapa uang koin dibuat berbentuk lingkaran? Koin pertama pada awalnya dibuat dengan bermacam-macam bentuk, dari segitiga hingga lingkaran dengan lubang di tengahnya. Sejarawan sepakat bahwa koin pertama muncul sekitar abad ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi. Menciptakan koin berbentuk lingkaran karena mudah dilihat. Perusahaan bank juga mengakui bentuk bulat koin adalah pilihan yang tepat dibandingkan bentuk lain karena mudah ditata dan dihitung. Di samping itu, uang koin yang berbentuk lingkaran memudahkan orang untuk mengambil dan menggenggamnya. Yang kelima, riba paralon. Alasan riba berbentuk lingkaran adalah sama dengan alasan mengapa sumur dibuat berbentuk lingkaran. Sebagaimana dengan sumur, riba berbentuk lingkaran memiliki luas yang lebih lebar dibandingkan bentuk yang lainnya. Luas yang lebih lebar, maka volumenya juga semakin lebar. Dengan volume yang besar, maka akan mampu menampung dan mengalirkan air lebih banyak. Dengan demikian, akan jauh lebih bisa menghemat bahan yang digunakan. Selain riba, bentuk lingkaran juga dipilih untuk peralatan sehari-hari seperti botol minuman, gelas, dan lain sebagainya. Ya, baik teman-teman semua. Baru saja kita perhatikan, kita lihat tayangan video ya. Luar biasa. Ternyata bentuk lingkaran, Masya Allah ya. Coba teman-teman, barangkali ada yang masih ingat dari tayangan tadi, bentuk lingkaran itu ternyata manfaatnya banyak sekali ya. Coba, adakah yang bisa mengulangi tadi dalam hal apa di keadaan keseharian kita, teman-teman? Bentuk lingkaran sering kita dapati ya di sekitar kita. Ternyata ada nilai lebihnya dari penjelasan tadi, insya Allah ya. Adakah yang tahu apakah bentuk roda mobil itu ya? Lingkaran. Lingkaran ya. Lingkaran. Ya, oke.
Ya, kalau dalam lingkaran ini, dalam roda ini ada garis-garis yang berwarna ya. Warnanya apa ini? Biru. Biru. Mas, adakah yang paham? Yang biru-biru ini namanya apa ya? Kalau dalam lingkaran namanya apa tuh? Kemarin kita udah membahas Jari-jari. tentang ya jari-jari ya. Kita udah bahas tentang unsur-unsur lingkaran. Ya, baik. Teman-teman, berarti kira-kira hari ini kita akan belajar apa, teman-teman? Tentang lingkaran. Kita akan bahas apa? Lingkaran. Oke, ya. Kita akan bahas lingkaran. Cuma teman-teman, kita akan membahas yang lebih asik lagi nanti bab lingkaran ya. Dan sebelum kita masuk nanti ke proyek yang akan kita laksanakan, coba teman-teman silakan dipahami telah dulu ya. Ini hal yang bisa kita ambil dari salah satu ayat-ayat Allah Ta'ala ya. Berkaitan dengan apa yang harus kita bisa ambil dari yang ada di sekitar kita. Ternyata Masya Allah, Allah menciptakan segala sesuatunya itu luar biasa ya. Sangat erat sekali hubungannya dengan materi pelajaran yang kita ambil sekarang ini. Coba Ustaz Dara akan bacakan untuk ayat 93 sampai 94 surat Maryam ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Laqad assahum wa addahum adda. Sadaqallahul azim. Ya, yang artinya tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang sangat teliti. Ya, ini surat Maryam ayat 93 sampai 94. Coba sekarang Pak minta bantuan teman-teman salah satu bisa membacakan ayat yang kedua. Coba bantuannya teman-teman. Surat Al-Anbiya ayat 33. Mas Gibran, tolong Pak dibacakan surat Al-Anbiya ayat 33. Tawadal Mas Gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullu bi falakin yasbahun. Ya, Masya Allah. Artinya apa? Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Ya, Masya Allah. Ya, teman-teman. Jadi, Allah menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, dan segala isinya, ya, dengan keagungan Allah Ta'ala. Ya, semuanya bisa berjalan sesuai dengan garis edarnya masing-masing. Tidak yang bertabrakan sama sekali. Masya Allah, ya. Ini bagaimana luar biasa ciptaan Allah Ta'ala ini. Maka teman-teman, ya, kita selaku seorang hamba tidak sangat pantas untuk bersombongkan diri dengan ilmu yang kita miliki, ya. Tapi marilah ilmu yang kita miliki ini kita manfaatkan untuk pengabdian kita pada Allah Ta'ala, ya, kita manfaatkan biar bermanfaat bagi umat manusia yang juga insya Allah juga bermanfaat buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, baik teman-teman. Sekarang kita lihat telah berikutnya, ya, mohon maaf. Silakan. Kita akan lihat beberapa bangunan yang nanti akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, ya. Ada persegi, ada lingkaran, ya, nanti ada juga persegi panjang dan ada juga segitiga. Coba teman-teman perhatikan, ya.
rumus-rumus yang dulu pernah kita pelajari di kelas sebelumnya ya. Hanya ini kita ingatkan lagi, karena nanti rumus-rumus ini luas dan keliling bangun-bangun yang Ustadz Har tampilkan di sini akan bermanfaat pada pembelajaran kali ini ya. Ada persegi, bagaimana mencari persegi, luasnya adalah panjang kali lebar. Oh, ini persegi panjang ya berarti ya. Kemudian mencari kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Kemudian lingkaran ya baru aja kita pelajari. Tapi pada hari ini nanti kita insya Allah akan buat kelompok akan melakukan sebuah proyek ya, membuat sebuah proyek yang merupakan aplikasi dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Tapi harus kita ingatkan lagi bagaimana luas lingkaran adalah pi r kuadrat atau pi kali r ya. Demikian pula keliling. Kemudian bangun yang berikutnya adalah persegi panjang dan segitiga ya. Oh, ini persegi nih ya, bentuknya kayak persegi panjang, mohon maaf ya. Kelilingnya bagaimana mencarinya, 4 kali sisinya, kemudian luasnya sisi kali sisi. Ini hanya Ustadz ingatkan aja, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, baik teman-teman. Nah, nanti insya Allah ya, kita akan mempelajari, mempraktekkan, mengaplikasikan ya, membuat sebuah proyek ya, membuat sebuah proyek yaitu taman edukasi. Tapi akan kita lakukan secara offline. Biar nanti kita sama-sama bisa berkolaborasi, bekerja sama sesama kelompoknya ya, untuk bisa membuat tugas yang nanti akan dibagi oleh Ustadz Har kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa nanti alat-alat yang sudah ditentukan tolong dibawa ya, tidak boleh tertinggal biar nanti waktu pengerjaan teman-teman bisa lancar mengerjakan semuanya. Ya, baik teman-teman. Untuk sementara pertemuan hari ini yang bisa kita bahas bareng-bareng sebenarnya ya. Nanti insya Allah untuk videonya kalau belum jelas nanti kita secara offline bisa kita putar lagi ya. Sehingga bisa mengetahui bagaimana manfaat dari ilmu yang kita pelajari selama ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata ya luar biasa, Masya Allah. Ilmu itu ternyata di sekitar kita banyak kita jumpai. Yang sementara aja mungkin kita belum ngeh ya. Belum begitu paham, tapi dengan tadi insya Allah teman-teman paling paham ya. Baik teman-teman, ini hanya sebagai apa ya, pembuka aja ya, pengantar dari Ustadz Har yang nanti akan kita bawa ke bentuk proyek yang akan kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan sedikit materi yang sebagai pre-nya, sebagai prolognya ya, sebagai awalannya, openernya bisa menjadikan apa ya, gambaran buat teman-teman. Oh, nanti ini yang harus kalian kerjakan, sehingga rumus-rumus yang dulu sudah kita pelajari, kita ingat lagi. Ya, baik teman-teman, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan teman-teman? Tidak ada? Tidak ada, Ustaz. Ya, alhamdulillah, syukron, jazakumullah. Baik teman-teman, kita akan bertemu lagi secara offline ya. Nanti kita akan buat sebuah proyek ya. Jangan lupa alat-alat yang sudah Ustaz sampaikan lewat WhatsApp kemarin, jangan lupa dibawa ya. Semuanya bisa lancar. Nanti kita akan melakukan, membuat sebuah apa ya, sebuah perencanaan taman edukasi yang merupakan aplikasi dari materi yang sudah kita pelajari. Ya, baik teman-teman semuanya. Sementara ini yang bisa kita bahas bareng-bareng sebagai pengantar saja untuk nanti kita bisa mengerjakan proyek secara baik. Ya, baik teman-teman. Mari pertemuan hari ini kita tutup bersama dengan berdoa. Namun sebelum berdoa ya, Ustadz Har tekankan lagi, marilah ya kita selalu belajar. Jangan menyerah, jangan terbuai dengan keadaan. Apapun keadaan, ya dimanapun, kapanpun, dengan apapun, dengan siapapun, insya Allah kita bisa belajar. Ya, sehingga belajar tidak harus dengan Ustadz Har di sekolah aja, tapi dimanapun sebenarnya teman-teman bisa belajar semuanya. Ya, baik. Semoga pertemuan hari ini memberikan manfaat buat kita semuanya.
teman-teman punya gambaran nanti apa yang akan kita lakukan ya, sebagai ilmu-ilmu yang harus disiapkan, bisa teman-teman siapkan dulu sehingga nanti ketika kita membuat proyek semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Baik, mari kita tutup bersama teman-teman dengan doa qadul majelis dan hamdalah bersama-sama. Abata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Allahumma an wa la bihamdika, asyhadu an la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu illa anta, astaghfiruka wa atubu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah jazakumullah Saya gelap sendiri teman-teman. ya. Terima kasih atas atensinya, Ya. kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi ya besok kita offline membuat proyek Taman Edukasi. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian video proses pembelajaran blended learning yang kami terapkan di sekolah kami dengan rumah belajar. Jangan lupa terus membuka pintu fitur-fitur rumah belajar lainnya. Karena belajar itu di mana saja, kapan saja, dengan siapapun saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.